The sun is shining and smiling brightly. Let's wake up and sing with me. Let's play together, dancing together. Lift your hands and praise His name. Sing with me, dance with me. Wave your hands and praise His name. Shine your light, smiling bright in the love of Jesus Christ. The sun is shining and smiling brightly. Let's wake up and sing with me. Let's play together, dancing together. Lift your hands and praise His name. Sing with me, dance with me. Wave your hands and praise His name. Shine your light, smiling bright in the love of Jesus Christ. In the love of Jesus Christ. In the love of Jesus Christ. Halo adik-adik semuanya, jumpa lagi di Next Gen Kids Online Service. Wah, kakak lihat kayaknya sudah pada siap untuk memuji, menyembah, dan belajar firman Tuhan ya hari ini. Namun sebelumnya kita sama-sama berdoa yuk untuk memulai ibadah kita hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini karena kami masih boleh beribadah, kayak mau memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. Dan kiranya Tuhan memberkati kami dengan hadirat Tuhan yang begitu manis tengah-tengah kami. Kami siap memuji, menyembah Tuhan, yang siap untuk memuji Tuhan bersama dengan kakak. Katakan, amin. Hai Kak Antoni. Hai Kak Dewi. Hai adik-adik semua. Wah, Kak Dewi datang tepat waktu banget. Kita mau memuji Tuhan. Yuk kita muji Tuhan bareng-bareng. Ide yang bagus Kak Antoni. Ya udah, sekarang kita memuji Tuhan. Adik-adik semua bangkit berdiri dan harus ikutin gerakan kakak ya. Siap Kak Dewi. Oke, let's go. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Wah, asik banget ya Kak Dewi, kita bisa memuji Tuhan bareng-bareng hari ini. Bener banget Kak Antoni. By the way, aku kesini tuh mau ngajak kamu main loh. Wah, main. Wah, asik banget nih. Main-main apa nih hari ini Kak Dewi? Permainannya adalah permainan yang sangat lucu. Wah, Untuk itu, kita memerlukan sesuatu untuk
kita bermain. Jadi harus buat sesuatu dulu nih. Bener. Oh, kalau gitu kita masuk aja supaya lebih enak nih tempatnya. Oh gitu. Ya, Oke, silakan, yaudah. Kak Dewi. Yuk. Oke Kak Dewi, jadi kita sekarang mau main apa nih? Kita mau main paper caterpillar racing, Kak. Oh, jadi kita hari ini tuh mau main Paper Caterpillar Racing. Betul, itu Oh, namanya. gitu. Jadi adik-adik juga bisa main berarti ya di rumah bareng saudara dan juga papa mama mereka ya. Iya, jadi bikinnya bisa rame-rame gitu, Wah, Kak. seru banget nih. Lalu gimana cara buatnya nih Kak Dewi? Caranya itu gampang. Jadi sekarang Kakak Dewi akan menunjukkan cara bikin caterpillarnya ya. Oke, begini caranya. Oke adik-adik, yang perlu kita siapkan adalah yang pertama kertas origami, gunting, spidol, lalu sedotan. Gunanya sedotan ini untuk nanti waktu kita bermain kita mau tiup-tiup, oke? Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita melipat kertas origaminya seperti ini. Ya, udah, terus buka lagi, kita lipat lagi bagian sininya. Ini, lalu ini juga. Nah, udah seperti ini, kita mau gunting yang bagian seperti ini. Hati-hati ya tangannya. Oke, nice. Taruh. Nah, yang tadi yang kita udah gunting ini, kita mau lipat jadi dua. Seperti ini. Lipat. Lalu kita buka lagi. Kita lipat. Kita lipat lagi. Seperti ini. Oke, yang satunya juga dilipat. Lalu dilipat. Nah, udah jadi seperti ini. Kita lipat lagi seperti ini. Nah, udah jadi seperti ini. Kita mau gunting. Guntingnya di mana, Kak? Nih, Kakak tunjukin. Nih. Dibikin oval gitu ya, adik-adik. Ya, udah. Terus bagian satunya lagi. Seperti ini. Iya. Wah, nah udah jadi ini. Udah jadi seperti ini. Bentar, kakak buka. Nah, lalu kita ambil spidolnya. Diginiin ya nanti di meja ya. Nah, di bagian sini kita mau gambar mata dan senyuman. Nih. Nah, udah jadi seperti ini. Yang satunya juga boleh. Satunya juga ya. Nah, kayaknya perlunya cuma satu aja deh, ya, gak apa-apa. Karena ini bagian ekornya. Ya, oke. Selesai. Siapa yang udah selesai? Boleh dilambaikan mainannya. Oke, nice. Nah, ini udah jadi, Kak. Wah, lucu banget ya Kak Dewi ya. Lucu ya? Aku mau dong yang warna biru. Oh, kamu biru, berarti aku warna merah. Iya, yang biru boleh ya. Ya, oke. Lalu ini cara mainnya gimana? Ditaruh di lantai gini Kak? Ya, kita taruh dulu di lantai ya, Oke. adik-adik ya. Lalu? Siapa yang paling cepat di garis finish itu pemenangnya. Oh. Jadi kita nanti tiup gitu loh, Oh, Kak. tiup. Oh, ditiup. jadi pakai sedotan gini ya. Ya udah, oke, kita mulai ya. Kita Kita buka buka dulu dulu ya sedotannya. sedotannya. Bentar dulu Kak Dewi. Ini HP ku bunyi nih. Oh, ada Oh, temanku. oke, oke. Bentar dulu ya Kak Dewi Ya, ya. oke.
Halo, halo. Halo, halo. Iya Kak Nael, kenapa Kak Nael? Halo Kak Antoni. Mm-mm. Ini Kak, aku boleh pinjam laptopnya nggak? Soalnya laptopku lagi error, nggak bisa dipakai. Sedangkan aku harus segera ngerjain tugas untuk kumpulin besok. Boleh ya Kak? Waduh, gimana ya Kak Nael ya? Aku bukan nggak mau pinjemin sih. Cuma aku lagi ada tugas juga nih, besok juga deadline-nya. Jadi nggak bisa kayaknya Kak Nael. Ya, oke deh. Aku coba tanya teman yang lain. Makasih ya Kak Antoni. Iya, iya Kak Bye. Nael. Maaf ya, bye. Oke, oke Kak Dewi, maaf Kak Dewi. Tadi ada telepon soalnya Kak. Yuk kita lanjutin mainnya aja Kak. Tadi aku kan dengar kakak kan habis telepon. Mm-mm. Terus kakak bilang mau kerjain tugas untuk besok. Ya udah, ini mainnya kita nggak jadi, jadinya besok aja. Nggak apa-apa Kak Dewi. Sebenarnya tuh aku nggak ada tugas. Aku tuh cuma nggak mau pinjemin laptopku aja sama si Kak Nael. Loh, kok gitu sih kamu Kak? Emangnya kenapa? Kan dia teman kamu. Bukan masalah teman nggak teman sih Kak. Jadi ceritanya itu kemarin tuh aku pengen pinjem komik dari dia. Tapi dia bilang nggak ada, dia nggak punya. Padahal aku tahu loh dia tuh punya dan dia pernah baca, aku pernah lihat. Ya udah deh hari ini aku bales, aku nggak pinjemin laptopnya ke dia. Oh gitu ceritanya. Berarti kayaknya kakak ini berarti sekarang lagi kesel gitu ya? Iya sih agak kesel sih. Ya udah kalau gitu kita ngobrol-ngobrol di sana sambil santai-santai ya. Oke deh, yuk boleh. Ya udah yuk. Jadi Kak Dewi, sebenarnya itu aku tuh nggak marah sama Kak Nael. Ya memang cuma kesel aja sih sedikit. Ya masalahnya kan dia tuh punya komik gitu loh. Kenapa dia nggak mau minjemin ke aku? Bayangin cuma sebuah komik aja dia nggak mau pinjemin. Kayaknya kamu salah paham deh Kak. Oke. Lagian pasti Kak Nael itu punya alasan kenapa dia nggak pinjemin buku komiknya sama Kak Antoni. Lalu tadi itu aku denger dia kayak kelihatan bingung loh. Jadi dia nggak bisa kerjain tugasnya. Gimana tuh? Iya sih kasihan sih sebenarnya Kak. Kak Dewi lagi bawa Alkitab kan? Mungkin Oh, bisa iya nih. diceritain. Ada nggak sih cerita persahabatan di dalam Alkitab tuh Kak Dewi? Oh, ada dong. Cerita Oke. tentang Ayub dan ketiga sahabatnya. Wah menarik banget nih kayaknya Kak Dewi. Boleh nggak Kak Dewi ceritain buat kita semua? Boleh dong. Ya udah, Kak Antoni sama adik-adik di rumah dengarkan baik-baik ya. Begini ceritanya. Cerita ini bisa kalian baca di kitab Ayub 2 ayat 11 sampai 13. Ayub memiliki 3 orang sahabat yang bernama Elifaz, Bildad, dan Sofar. Ketika mereka mendengar kabar bahwa Ayub telah kehilangan anak-anaknya dan harta bendanya, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing. Mereka hendak mengucapkan bela sungkawa dan menghibur Ayub. Ketika mereka melihat Ayub dari jauh, mereka tidak dapat mengenalnya lagi karena Ayub juga terkena penyakit di sekujur tubuhnya. Lalu mereka duduk bersama-sama dengan Ayub di tanah selama 7 hari 7 malam. Mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada Ayub karena mereka melihat bahwa Ayub sangat menderita. Wah kalau begitu kasihan sekali ya si Ayub Kak Dewi ya. Tapi untung sekali loh Ayub tuh punya 3 sahabat yang baik banget sama dia. Bener banget, ya udah. Kakak lanjutin lagi ya ceritanya. Oke. Namun kemudian karena penderitaan Ayub tidak kunjung berakhir, sahabat-sahabatnya berpikir bahwa Ayub telah melakukan kesalahan dan berbuat dosa. Lalu mereka mulai menyalahkan Ayub. Dan itu membuat Tuhan marah terhadap ketiga sahabat Ayub tersebut. Di Ayub 42 ayat 7-10 dikatakan, setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifaz, orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu.
karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub. Ayub apa masih mau mendoakan sahabat-sahabatnya Kak Dewi? Kan kita tahu tadi di ceritanya, sahabat-sahabatnya itu sudah berbuat nggak baik sama Ayub. Oke, aku lanjutin lagi ya ceritanya. Ternyata Ayub mau mendoakan mereka. Maka pergilah Elifas, orang Teman, Bildad, orang Sua, dan Sofar, orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Nah, dari cerita yang tadi, Ayub itu mengampuni ketiga sahabatnya. Meskipun sahabat-sahabatnya itu berkata yang gak benar tentang Ayub, tapi dia mau mengampuni. Bahkan Ayub pun mendoakan ketiga sahabatnya itu. Wah, hebat banget ya Ayub ya. Dia di kata-kata yang buruk, tapi dia bisa mengampuni. Baik banget loh Ayub. Aku juga mau loh punya sahabatnya baik kayak Ayub gitu Kak. Nah, Kak Antoni mau punya sahabat yang baik seperti itu? Ya pasti dong. Adik-adik juga pasti mau punya sahabat seperti Ayub. Nah, kita perlu belajar terlebih dahulu jadi sahabat yang baik. Oh, jadi dimulai dari kita dulu ya? Benar banget. Tapi apa yang harus kita lakukan nih Kak? Untuk bisa jadi sahabat yang baik nih. Oke, aku ada caranya. Caranya yaitu ada 3. Poin yang pertama adalah tidak iri. Di Mazmur 37 ayat 7 mengatakan, jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Jadi setiap kita masing-masing itu sudah ditentukan sama Tuhan porsinya masing-masing. Jadi kalau ada yang berhasil teman kita atau orang-orang di sekitar kita, kita nggak boleh iri. Justru kita harus menjadi teman yang baik, yaitu mensupport. Poin yang kedua, tidak mudah menyalahkan. Jikalau sesuatu yang terjadi nggak sesuai dengan harapan adik-adik, itu kita nggak boleh menyalahkan orang-orang sekitar kita, termasuk orang tua ataupun teman dan sahabat kita. Kita harus jadi orang yang mencari tahu dulu penyebabnya, oke? Nah, poin yang ketiga, saling memaafkan. Saling memaafkan itu gimana ya Kak? Jadi misalnya kalau kita berbuat salah sama orang lain, kita harus segera minta maaf kepada orangnya. Kalau teman kita, sahabat kita yang melakukan kesalahan sama kita dan mereka sudah minta maaf, kita juga harus buru-buru memaafkan kesalahan mereka. Seperti di Kolose 3 ayat 13 mengatakan, sabarlah kamu terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Puji nama Tuhan. Dari firman yang tadi Kak Dewi sampaikan, aku jadi nyesel Kak Dewi. Kenapa ya selama ini aku belum bisa jadi teman yang baik nih, apalagi buat Kak Nael tadi. Oh, nggak apa-apa Kak, jangan sedih. Toh kita akan belajar sesuatu dari setiap kesalahan yang sudah kita perbuat. Nah, adik-adik juga di rumah mau kan seperti Ayub menjadi teman yang baik. Oke, kita katakan sama-sama, aku mau menjadi teman yang baik. Ada gerakannya. Gimana itu Kak? Oke, 1, 2, 3. Aku mau menjadi teman yang baik. Sekali lagi, biar enak ya. Adik-adik juga lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Aku mau menjadi teman yang baik. Iya Kak Dewi, betul banget. Aku mau menjadi teman yang baik mulai hari ini. Gitu dong. Nah, Kak Antoni dan adik-adik di rumah, kita punya ayat hafalan untuk hari ini, yaitu di Amsal 17 ayat 17. Kita hafalkan bersama-sama ya, kakak juga ya. Siap Kak Dewi. Oke, Amsal 17 ayat 17 mengatakan, seorang sahabat menaruh kasih di setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Oke,
Sekali lagi ya Kak. Siap, bisa Oke. ingat. 1, 2, 3. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Yeay. Wah Kak Dewi, thank you banget ya karena hari ini aku belajar untuk bisa menjadi sahabat yang baik buat semua teman-temanku. Sama-sama Kak Antoni, adik-adik juga ya. Kita sama-sama belajar untuk menjadi sahabat yang Iya. baik. Harus. Oke, karena ibadahnya udah selesai dan kita juga mau berpisah. Sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Kak Antoni yang mimpin deh. Boleh. Ayo adik-adik, kita semua akhiri ibadah kita dengan doa kakak yang mimpin ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Karena hari ini kami boleh belajar Tuhan untuk menjadi seorang sahabat yang baik buat orang-orang sekitar kami. Ajar kami lebih lagi Tuhan untuk kami boleh menjadi sahabat yang baik. Dan semoga ke depan Tuhan juga ajari kami untuk menjadi sahabat yang baik buat Tuhan juga. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas segala sesuatunya. Adik-adik, angkat kedua tangannya. Terimalah berkat dari Allah, Putra, dan Roh Kudus yang akan menyertai kalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita sama-sama katakan amin. Thank you Kak. Sama-sama. Wah ini pasti Kak Nael nih, bel bunyi, bel rumah berbunyi nih Kak. Oh. Karena tadi itu aku sudah WA Kak Nael, aku bilang sama Kak Nael kalau aku mau pinjemin laptopnya buat dia. Dan ternyata dia juga pinjemin aku komiknya Kak. Karena ternyata komiknya tuh nggak hilang, tapi dibawa adiknya. Oh gitu. Betul. Wah, senang sekali aku juga dengernya, Iya. Kak. Berarti Aduh, kalian udah clear ya? udah clear. Ini nih udah manggil terus nih Kak Naelnya. Yaudah adik-adik pamit dulu ya. Oke. Bye-bye semuanya. See See you next week. God bless you. Ya Kak Nael bentar.